Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama sumangga kita panjatkan puja puji syukur kita dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa wonten ing siang menika kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten rahmat, nikmat, hidayah serta taufik saking Gusti Allah sehingga keranten sedaya nikmat kula wau saged kita manfaatkan untuk memenuhi panggilan Allah dalam rangka melaksanakan kegiatan sebagai kaum muslimin inggih menika melaksanakan kegiatan salat jamaah wonten ing masjid menika. Mugi-mugi sedaya amal kesanan kita saged katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun doa shalawat salam mugi-mugi tetep katur dumateng junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khutbah Jumat pada siang menika kula paringi tema, kula paringi judul inggih menika mempertahankan akidah dengan adu kesaktian. Hadirin kaum muslimin, yang kami maksud dengan adu kesaktian di sini adalah yang satu menggunakan ilmu sihir, kemudian yang satunya lagi menggunakan mukjizat. Ilmu sihir diadu dengan mukjizat dalam rangka mempertahankan akidah masing-masing, dalam rangka mempertahankan keyakinan masing-masing, dalam rangka mempertahankan siapa Tuhan yang benar, Tuhan yang punya sihir atau Tuhan yang punya mukjizat. Maka terkait dengan judul khutbah ini saya ambilkan ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan judul tersebut. Inggih menika surat Al-A'raf ayat 115 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma antul qiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Mereka para tukang sihir berkata, wahai Musa, engkaukah yang akan mulai melempar tongkatmu lebih dahulu, ataukah kami yang mulai duluan? Quran surat Al-A'raf ayat 115. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan
menjelaskan kepada kita semua bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah ditantang adu kesaktian untuk menentukan Tuhan siapakah yang benar. Tuhan yang benar itu apakah Tuhan kami, Tuhan Raja Fir'aun, apakah Tuhan yang benar itu Tuhan kamu, wahai Musa, Tuhan Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara, ini adalah satu tema yang patut kami sampaikan untuk diketahui bersama. Hai Musa, sebuah panggilan dari musuh dia, yaitu gurunya Raja Fir'aun. Hai Musa, kalau kamu memang benar mengaku jadi rasul, Musa, nek kapan awakmu teman-teman ngaku jadi utusane Gusti Allah, maka tunjukkan kepada kami kesaktianmu. Hai Musa, kamu punya kesaktian apa? Kesaktian apa yang kamu miliki sehingga kamu berani-beraninya mengaku jadi utusan Allah, berani-beraninya mengaku jadi rasul Allah? Kamu harus sakti. Kalau tidak, kamu tidak bisa diterima. Saudara-saudara, sekarang hai Musa, akan kami tantang kamu. Kamu akan kami tantang. Ayo adu kesaktian. Yang sakti itu kami, Raja Fir'aun dan kru-krunya, ataukah kamu seorang diri yang nyata-nyata ngaku-ngaku jadi nabi, ngaku-ngaku jadi rasul, ngaku-ngaku jadi utusan Allah? Punya apa kamu? Punya ilmu apa kamu? Punya kesaktian apa kamu? Ayo kita tarung, ayo diadu, ayo dipertandingkan, biar ketahuan siapa yang punya kesaktian di antara kita. Saudara-saudara, demikian perkataan musuh-musuh Nabi Musa. Siapa kiranya di antara kita nanti yang paling sakti, hai Musa? Berarti Tuhan dialah yang benar. Engkau nek kapan aku sing sakti, ya berarti sang Gusti Allah iki sing bener ku. Sing bener ku sang Gusti Allah. Sang Tuhan itu sing bener. Sebaliknya, engkau nek kapan kamu ternyata yang ilmunya yang lebih tinggi, yang punya kesaktian hebat daripada kami, oh ya berarti Tuhan kamu benar Musa, Tuhan Allah. Jika kami yang menang, itu berarti Tuhan kami yang benar. Sebab itu kamu harus ikut Tuhan kami, hai Musa. Enggak jenis ditantang. Dan begitu sebaliknya, jika kamu nanti yang menang, maka kami akan ikut Tuhan kamu, Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wong jenenge tarung, jenenge adu kesaktian dalam rangka mempertahankan kebenaran Tuhan melalui adu ilmu. Nek kapan awakmu kalah Musa, kon kudu melu Tuhanku, Tuhan Raja Fir'aun, ayo disembah bareng-bareng. Salah kate kalah, kapan kowe kalah? Tapi kapan kowe menang dalam pertarungan adu kesaktian iki, ya aku tak takel marang sampean, aku tak tunduk marang sampean, aku tak melu nyembah Gusti Allah sampean, Tuhan sampean koyo melu tak sembah. Syarate ayo adu ilmu dhisik, ayo adu kesaktian dhisik, dibuktikan dhisik. Nek kapan wis terbukti, baru kita temukan, oh Tuhan Fir'aun yang hebat, oh Tuhan Nabi Musa yang jago. Tapi dia adu dulu. Inilah satu komentar-komentar dari pihak kalangan Raja Fir'aun. Saudara-saudara, lalu kemudian kru atau para pengikut-pengikut Raja Fir'aun menunjukkan ilmunya, menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kesaktiannya. Lihat ini Musa, kami punya tongkat, hai Musa. Tongkat kami ini jika kami lempar ke tanah, maka ia akan bisa merubah
dia akan bisa berubah menjadi banyak ular. Satu tongkat yang saya pegang ini Musa, ini kalau saya lemparkan ke bumi, kalau saya lemparkan ke lapangan, kalau saya lemparkan ke tanah, satu tongkat bisa menjadi ribuan ular. Ini artinya saya sakti, hai Musa. Inilah ilmuku, menunjukkan kesombongannya. Kemudian Nabi Musa belum berkomentar. Lihat ini Musa, tidak hanya itu saja ilmu yang kami miliki. Tongkat kami ini Musa, jika kami lempar pada waktu siang hari, maka akan berubah menjadi malam hari. Awan entang-entang disihir dengan ilmunya Raja Fir'aun, bisa berubah menjadi gelap, bisa berubah menjadi malam hari. Jika kesaktianku ini bisa kamu kalahkan wahai Musa, maka kami akan mengikut Tuhan kamu, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kamu nggak bisa menandingi ilmuku, kapanpun sampai kapanpun aku nggak akan percaya. Walaupun kamu bilang aku punya Gusti Allah, aku utusan Allah, aku Rasul Allah, gak percaya belas Musa. Nek kapan ilmumu gak ngungkuli ilmuku. Saudara-saudara, dan sebaliknya, jika kami nanti yang menang dalam pertandingan ini, maka kamu harus mengikuti Tuhan kami, yaitu Tuhan Raja Fir'aun. Ayo kita buktikan Musa, kamu atau kami yang lebih hebat, yang lebih unggul, yang lebih sakti, yang lebih jos. Saudara-saudara, tantangan tukang sihir yang seperti ini oleh Nabi Musa tidak disia-siakan. Dibuat kesempatan, cara Jawa diladeni atau dilayani oleh Nabi Musa alaihissalam. Dengan kesombongan tukang sihir berkata, wahai Musa, kamu dulu atau kami dulu yang mulai menyerang? Siapakah yang akan memulai lebih dahulu? Kamu atau kami, wahai Musa? Tantangan tukang sihir ini menunjukkan bahwa kekuatan ilmu sihir yang mereka miliki diyakini pasti bisa menang dan pasti akan bisa mengalahkan kesaktian tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena keyakinan itulah maka tukang sihir mulai menyerang lebih dulu tongkat yang mereka miliki, mereka lempar. Panjene ilmu sakti, begitu dilempar bisa menjadi ribuan ular yang gentayangan keliaran di tanah lapang. Unjuk kebolehan, kesaktian, unjuk ilmu. Ini kekuatanku, kata Raja Fir'aun dan pendukung-pendukungnya. Tidak hanya itu saja, ilmu kami yang kami masukkan ke dalam tongkat ini juga bisa merubah suasana siang hari, bisa berubah menjadi malam hari. Ini apa Musa ini? Kapan nggak sakti, nggak bakal bisa. Ini luar biasa Musa ilmu kami ini. Orang lain nggak bisa, tapi ini sihir, ilmu sihir. Saudara-saudara, setelah tongkat Nabi Musa dilempar, maka tongkat Nabi Musa itu juga menjelma menjadi seekor ular raksasa. Saudara-saudara, sama tongkatnya Raja Fir'aun bisa menjadi ular yang banyak, tapi kecil-kecil. Sedangkan tongkat Nabi Musa juga bisa berubah menjadi ular, tapi ular raksasa besar ularnya itu. Sebab itu maka habislah ular-ular kecil
tukang sihir semuanya lembut habis dimakan oleh ular raksasa punya Nabi Musa alaihissalam. Apa artinya ini? Artinya adalah bahwa pertandingan adu sakti babak pertama ini dimenangkan oleh kesaktian tongkat Nabi Musa alaihissalam. Lalu pertandingan adu sakti pada babak kedua, setelah tongkat tukang sihir dilempar ke tanah lapang, maka bisa merubah keadaan, bisa merubah suasana, keadaan siang bisa berubah menjadi malam hari sehingga gelap gulita, mata tidak bisa melihat apa-apa. Setelah tongkat Nabi Musa dilempar, suasana gelap gulita spontan bisa berubah menjadi terang kembali atau menjadi siang kembali. Artinya apa? Pertandingan adu sakti babak kedua ini masih juga dimenangkan oleh mukjizat tongkat Nabi Musa alaihissalam. Berarti kesaktian ilmu sihir itu bisa dikalahkan oleh mukjizat atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tukang sihir kalah, maka Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan marah besar, gak terima atas kekalahannya, gak terima perjanjiannya dilanggar. Jare mau nek kapan kalah gelem melu Tuhane Musa Allah. Lah saiki wis dikalahno. Kula ya wis entek. Bengi ya iso dirubah dadi awan kembali. Dari dua pertandingan, dua-duanya dimenangkan oleh ilmu Nabi Musa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Raja Fir'aun masih mokong, bangkang, tidak terima, malah dia marah, kebencian terhadap Nabi Musa. Untuk itu dia menginstruksikan kepada semua bala tentara, semua kekuatan tentara dikerahkan untuk menangkap Nabi Musa dengan tujuan untuk dibunuh. Bunuh itu Musa, tangkap Musa, lalu bunuh dia. Maka terkepunglah Nabi Musa oleh tentara Fir'aun dari segala penjuru. Mau lari ke timur, di sana ada tentara. Mau lari ke selatan, di sana ada tentara. Mau lari ke barat, di sana ada tentara. Akhirnya Nabi Musa lari ke utara, di situ ada laut. Lalu kemudian wahyu Allah turun. Wahai Musa, pukul itu laut dengan tongkatmu. Setelah dipukul, mendadak laut tersebut bisa berubah menjadi sebuah jalan tol yang mewah. Berubah menjadi sebuah jalan tol yang bagus, yang lebar, yang panjang, yang megah. Saudara-saudara, maka sudah barang tentu jalan tol tersebut dilewati untuk menyeberang Musa dan umatnya oleh karena dikejar oleh tentara Fir'aun. Fir'aun dan semua bala tentaranya terus mengejar lewat jalan tol tersebut. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan keadaan. Yang semula jalan tol yang dilewati tiba-tiba berubah menjadi lautan kembali. Maka Raja Fir'aun dan semua bala tentaranya mati, tenggelam di tengah laut tanpa tersisa. Saudara-saudara, pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah ini adalah Raja Fir'aun kan ya wis menungso kaya dhewek-dhewek ngene iki. Tapi ngaku Gusti Allah, ngaku Tuhan. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Maka karena pengakuannya itu dia ditenggelamkan oleh Allah di tengah laut dan mayatnya, bangkainya sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih tetap utuh, tidak disentuh oleh gerayap,
tidak disentuh oleh binatang apapun, dia masih punya bentuk fisik yang utuh. Ini adalah sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya iman kita semakin kokoh dan semakin kuat, sekali-kali bisa sampean periksa, bisa sampean cek setelah saya berinformasi seperti ini. Bener tak bangkai ini, mayate, awake, Raja Firin ku isek sampai saiki? Cara ngecek tentu menggunakan fasilitas media. Yang dimaksud di sini adalah fasilitas internet. Media internet, sampean cari Museum Raja Fir'aun di Mesir, insya Allah ketemu. Kalau sudah ketemu, diharapkan iman sampean kepada Allah semakin kokoh gara-gara kisah ini. Karena dengan kisah Nabi Musa ini ada profesor yang meneliti dari sekian ribuan tahun yang lalu, ternyata Musa benar seperti Al-Quran diabadikan dan menjadi satu keheran-heranan bagi seorang peneliti yang meneliti, akhirnya dia masuk Islam. Saudara-saudara, sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan faedah. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.